Gadis miskin itu datang, memenuhi undangan untuk bertemu orang tua kekasihnya. Namun belum sempat melangkah masuk, ibu sang pria langsung mendorongnya keluar dan menutup pagar keras-keras. Tak lama, suara sang ayah terdengar tegas. "Kau harus tahu tempatmu. Jangan bermimpi masuk ke keluarga ini. Kami mengundangmu hari ini hanya untuk membuatmu sadar." Ia juga memerintahkan putranya untuk mengakhiri hubungannya. Gadis itu menunduk, memungut bekal makan siang yang jatuh berserakan di tanah. Hatinya hancur. Bagaimana bisa cinta yang tulus berubah jadi penghinaan seperti ini? Selama 2 tahun mereka berpacaran, tanpa tahu rahasia besar di balik pria itu. Pria itu ternyata pewaris keluarga bangsawan kaya raya. Pertemuan dengan orang tuanya yang seharusnya menjadi awal baik, justru berubah menjadi bencana. Saat sang pria menuntut penjelasan, ayahnya menyerahkan sebuah laporan penyelidikan tentang gadis itu. Usia 27 tahun, ayah meninggal, keluarga terlilit utang, restoran kecilnya hampir bangkrut. Jelas ia mendekatimu karena uang, katanya dingin. Kakak dan adik sang pria ikut menimpali bahwa dalam keluarga ini, pernikahan bukan tentang cinta, melainkan status dan keuntungan. Namun, sang pria menolak semua itu. "Aku tak mau hidup dengan logika seperti kalian," ujarnya tegas, lalu memutuskan meninggalkan keluarganya demi wanita yang dicintainya. Mereka berjanji tak akan berpisah lagi, tapi ayahnya belum menyerah. Beberapa hari kemudian, gadis itu dipanggil ke sebuah tempat. Di hadapannya, sebuah koper berisi uang tunai. "Pisahkan diri darinya, dan uang ini milikmu," kata sang ayah. Gadis itu menolak, namun pria tua itu berkata dingin, "Semua tanah dalam radius 100 km ini milik keluargaku. Bahkan pejabat pun tak bisa menentangku. Apa kau pikir kamu bisa melawan keluarga seperti kami?" Dengan air mata tertahan, gadis itu akhirnya setuju berpisah dan ia tak mengambil uang itu sedikit pun. Ia hanya ingin kekasihnya tidak kehilangan keluarganya. Namun malamnya, sang pria datang mencarinya. Ia tahu keluarganya telah mengancam gadis itu. "2 tahun kita bersama. Apakah akan berakhir seperti ini?" katanya lirih. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, mereka mendaftarkan pernikahan secara resmi. Ketika kabar itu sampai ke telinga sang ayah, amarahnya meledak. Sang ibu memohon agar ia mengalah, berkata dengan lirih, "Anakmu sudah menikah, tolong jangan hancurkan hidupnya." Beberapa hari kemudian, gadis itu menerima undangan menghadiri pesta hanami keluarga besar. Ia mengira itu tanda penerimaan. Dengan haru, ibunya meminjamkan kimono lama agar ia tampil pantas. Namun ternyata itu jebakan. Di pesta itu ia dipermalukan. Kakak iparnya menertawakan kimono sakura yang dianggap tak pantas untuk musim itu. Di tengah suasana tegang itu, sang kepala keluarga tiba-tiba berdiri dan membuat pengumuman mengejutkan. Setelah dirinya tiada, posisi pewaris keluarga akan diberikan kepada anak bungsu, suami gadis itu. Seketika semua terdiam, terutama mereka yang semula menghina. Namun setelah pesta itu, kekacauan justru semakin parah. Pertengkaran besar pecah di rumah keluarga itu. Para menantu saling berebut pengaruh, menuduh satu sama lain, bahkan saling melempar barang. Sementara di sudut ruangan, pasangan muda itu hanya bisa saling menatap, menyadari bahwa cinta mereka yang lahir dari ketulusan kini telah mengguncang seluruh fondasi keluarga bangsawan itu.